You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Dibayangi Marquez dan motor bermasalah, Marco Bezzecchi gagal juara di MotoGP Austria 2025. Bos Aprilia angkat suara. Harapan besar Marco Bezzecchi untuk meraih kemenangan keduanya bersama Aprilia Racing di MotoGP 2025 kembali tertunda. Padahal, pembalap Italia itu sudah memulai balapan dengan cemerlang lewat pole position dan berhasil memimpin selama 19 lap awal. Namun sayangnya, tekanan dari Marc Marquez serta masalah teknis pada motornya membuat Bezzecchi harus puas mengakhiri balapan di posisi ketiga dalam seri ke-13 MotoGP musim ini yang digelar di sirkuit Red Bull Ring. Tak lama setelah balapan usai, Bezzecchi pun buka suara soal penyebab kegagalannya meraih podium tertinggi. Namun yang lebih menarik, bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, juga mengungkapkan dua faktor utama yang menjadi biang kerok gagalnya Bezzecchi mempertahankan posisi terdepan. Gangguan teknis dan tekanan besar dari Marc Marquez. Kami memang melihat dua hal utama yang sangat memengaruhi performa Marco hari ini, ujar Massimo Rivola saat diwawancarai seusai balapan. Pertama, ada masalah kecil pada sistem elektronik motor yang mengganggu kestabilan throttle. Kedua dan tak kalah penting, Marco berada di bawah tekanan luar biasa saat Marc Marquez terus membuntutinya. Bezzecchi sejatinya tampil sangat solid di awal lomba. Ia mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga memasuki lap ke-20. Tapi disinilah semuanya mulai berubah. Marc Marquez, yang tampil impresif bersama Ducati Lenovo, secara perlahan memangkas jarak dan akhirnya menyalip Bezzecchi setelah menempel ketat selama beberapa lap. 4 lap kemudian, posisi Bezzecchi kembali melorot setelah Fermin Aldeguer, Gresini Racing, ikut menyodok ke depan. Bezzecchi, yang semula tampil meyakinkan, tampak kehilangan ritme. Ia akhirnya menutup balapan di posisi ketiga di belakang Aldeguer dan Marquez, sang juara. Dalam pernyataannya kepada media, Bezzecchi mengakui ia sempat kehilangan fokus akibat gangguan pada motornya, yang kemudian memengaruhi konsentrasinya secara keseluruhan. Sayangnya, di tengah balapan saya mengalami masalah kecil dengan motor, dan saya harus sedikit menurunkan kecepatan, kata Bezzecchi dikutip dari Crash. Saya juga melakukan kesalahan, salah masuk gigi di tikungan. Itu membuat saya kehilangan beberapa per 10 detik. Dan ketika Marc ada di belakang, sulit sekali untuk tetap tenang. Pernyataan Bezzecchi tentang sulitnya menjaga fokus saat dibayangi Marquez rupanya menjadi sorotan tersendiri bagi Massimo Rivola. Menurutnya, kehadiran Marquez di belakang seperti bayangan besar yang menggerogoti ketenangan para pembalap. Marc bukan hanya lawan di lintasan, dia juga menciptakan tekanan psikologis, ujar Rivola. Ketika seorang pembalap tahu Marc berada di belakangnya dan terus menempel, itu menciptakan stres mental. Dan kami melihat itu terjadi pada Marco. Bos Aprilia itu menambahkan bahwa meskipun Bezzecchi secara teknis tampil sangat baik di awal, tekanan konstan dari Marquez mengganggu ritme dan pengambilan keputusan pembalapnya. Hal ini semakin diperparah oleh masalah teknis yang memperburuk kondisi di pertengahan lomba. Kombinasi dari dua faktor itu sangat menentukan hasil. Marco kehilangan kendali atas balapan, bukan karena dia tak mampu, tapi karena keadaannya sangat menekan, ujar Rivola dengan nada prihatin. Tapi ini jadi pelajaran penting, terutama bagaimana mengelola tekanan psikologis ketika sedang memimpin dan diburu oleh nama besar seperti Marc. Meski gagal meraih kemenangan, Rivola tetap memberikan pujian kepada Bezzecchi yang telah menunjukkan performa luar biasa selama 2/3 balapan. Menurutnya, Bezzecchi membuktikan bahwa RSGP Aprilia mampu bersaing di barisan terdepan jika segala elemen bekerja secara optimal. Marco memimpin balapan lebih dari setengah jarak. Itu bukan hal mudah, apalagi di sirkuit seperti Red Bull Ring yang sangat cepat, kata Rivola. Kami bangga dengan cara dia bertarung. Ini hanya awal. Kami akan kembali lebih kuat. Sementara itu, Bezzecchi memilih untuk melihat ke depan. Dengan hasil di Austria, ia kini mengoleksi 178 poin dan masih bertengger di posisi keempat klasemen sementara MotoGP 2025. Saya kecewa, tentu saja. Tapi saya juga melihat banyak hal positif dari balapan ini, ujar Bezzecchi. Motor kami punya potensi besar. Jika masalah teknis ini bisa diselesaikan,
Saya yakin kami bisa menang dalam waktu dekat. Seri ke-14 MotoGP akan dilangsungkan akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, sirkuit yang baru pertama kali digunakan di kalender MotoGP. Dengan kondisi yang serba baru, semua pembalap memulai dari nol. Bezzecchi pun optimistis menatap balapan berikutnya. Saya sangat antusias. Sirkuit baru berarti semua orang harus belajar dari awal. Ini kesempatan kami untuk membalikan keadaan, tutupnya. Massimo Rivola juga menyampaikan harapan besar terhadap seri Hungaria. Kami akan datang dengan solusi atas masalah teknis, dan dengan strategi yang lebih matang untuk menghadapi tekanan dari pembalap seperti Marc, pungkasnya. Kegagalan Marco Bezzecchi juara di MotoGP Austria 2025 bukan hanya soal masalah teknis di motornya, tetapi juga karena tekanan mental luar biasa dari bayang-bayang Marc Marquez. Namun bagi Aprilia dan Bezzecchi, ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari perlawanan yang lebih kuat. Apakah mereka bisa membalas di Hungaria? Jawabannya segera hadir akhir pekan ini. Dipecundangi Marc Marquez berulang kali, bencana bagi Francesco Bagnaia yang hampir terasa kejam. Di balik gemuruh para penggemar yang memadati Red Bull Ring, ada satu sosok yang berjalan dengan kepala tertunduk. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, harus menerima kenyataan pahit. Kembali dipecundangi oleh rekan setimnya, Marc Marquez. Kali ini bukan sekali, tetapi 2 kali berturut-turut dalam sprint race dan balapan utama MotoGP Austria 2025. Sementara Marquez merayakan kemenangan ganda ke-6 secara beruntun, Bagnaia terperosok ke posisi 8. Sebuah penurunan yang bukan hanya mencolok, tapi hampir terasa brutal terutama bagi seorang juara bertahan yang sempat digadang-gadang akan merebut mahkota ketiganya. Awalnya, harapan sempat terbit. Bagnaia memulai akhir pekan dengan catatan waktu luar biasa dalam latihan hari Jumat. Bahkan di awal balapan utama, ia sempat menyalip Marquez dan menahannya dalam beberapa lap awal. Namun, apa yang tampak sebagai kebangkitan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Putaran demi putaran, Bagnaia kehilangan kecepatan, kehilangan arah, kehilangan segalanya. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi, ujar Bagnaia penuh kebingungan kepada TNT Sports. Saya memulai dengan baik, tetapi saya lebih lambat dari pembalap lain. Saya sudah memeriksa data dari tahun lalu, saya lebih cepat waktu itu, dan seharusnya bisa menang. Ini benar-benar aneh. Kebingungan itu bukan hanya muncul di kata-katanya, tapi juga tampak jelas di wajahnya. Seorang juara dunia yang kehilangan pijakan, yang tidak lagi mengerti apa yang terjadi pada dirinya dan motornya. Dan ketika seorang pembalap mulai mempertanyakan hal-hal dasar seperti itu, kita tahu bahwa ini bukan sekadar masalah teknis. Mantan pembalap MotoGP, Michael Liverty, menyebut momen ini sebagai ujian mental sejati bagi Bagnaia. Dia mencoba reset mental selama liburan musim panas. Tapi sekarang dia kembali, dan hasilnya seperti ini. Dia harus melihat 9 balapan ke depan sebagai ujian karakter, katanya. Namun, kata-kata paling pedas datang dari analis Prancis, Sylvain Guintoli, yang menyebut situasi Bagnaia sebagai bencana. Ini bencana. Hampir kejam, ucap Guintoli. Hari Jumat dia terlihat sangat kuat. Tapi hari Minggu, dia kehilangan semuanya. Tidak ada cengkeraman, tidak ada konsistensi, tidak ada kepercayaan diri saat pengereman. Semua menguap. Apa yang membuat situasi ini semakin memprihatinkan adalah kenyataan bahwa Marquez, dengan motor yang sama Ducati EP25 terus mencetak kemenangan demi kemenangan. Bahkan ketika rekan-rekan lainnya masih beradaptasi dengan karakteristik mesin terbaru Ducati, Marquez tampak seolah sudah menyatu sepenuhnya dengan EP25. Sebuah kenyataan yang semakin memperdalam luka Bagnaia. Masalahnya bukan pada bakat, tambah Guintoli. Pecco masih luar biasa, tapi dia tidak punya kerangka kerja yang menghubungkan performa hebat hari Jumat ke hari Minggu. Dia cepat, ya, tapi tidak konsisten. Hal itu juga diakui oleh manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, yang meski merayakan kemenangan Marquez, tidak bisa menyembunyikan keprihatinan terhadap Bagnaia. Marc memang pantas dirayakan, tapi pikiran kami juga ada pada Pecco, ujarnya. Kami tahu dia masih cepat. Lihat saja pole position di Brno, atau kecepatan yang dia tunjukkan di latihan.
Tapi ada sesuatu yang membuat dia tak bisa membawa itu semua ke hari Minggu. Bagnaia sendiri tampaknya sudah mulai kehabisan kesabaran. Dalam sebuah wawancara televisi usai balapan, ia secara terbuka meminta Ducati memberikan jawaban atas keterpurukan performanya. Sebuah permintaan yang mengandung nada frustrasi, mungkin juga keputusasaan. Tardozzi mencoba menenangkan suasana, menegaskan bahwa seluruh tim, dari atas hingga bawah, mendukung penuh Pecco. Sangat bisa dimengerti apa yang dia rasakan. Tapi kami semua di sini untuk membantunya. Dari CEO Claudio Domenicali hingga teknisi paling bawah, kami ingin dia kembali ke podium, ujarnya. Tapi apakah itu cukup? Pertanyaan besar yang kini bergelayut adalah apakah Bagnaia bisa bangkit? Apakah seorang juara dunia 2 kali bisa menemukan kembali sentuhannya di tengah tekanan, sorotan media, dan bayang-bayang Marc Marquez yang semakin besar? Tardozzi menekankan bahwa masalah yang dihadapi Pecco bukan semata soal setelan motor. Ada sisi psikologis yang mulai ikut bermain. Kegagalan musim lalu yang menyakitkan, ditambah dominasi rekan setimnya, jelas memberi beban mental tersendiri. Pecco tidak menyerah. Kami tahu itu, kata Tardozzi. Tapi dia juga harus menempatkan kami pada posisi untuk bisa membantunya. Ini soal kepercayaan. Bersama, kita bisa berhasil. Namun waktu terus berjalan. Musim 2025 tinggal 9 balapan lagi. Jika Francesco Bagnaia tidak segera menemukan kembali dirinya, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi sebagai pemimpin tim, maka bukan tidak mungkin musim ini akan berakhir sebagai salah satu tragedi terbesar dalam karirnya. Dan di sisi lain padek, Marc Marquez hanya terus melaju, seperti angin yang tak bisa dihentikan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bezzecchi akui alami masalah teknis akibat panik saat duel sengit dengan Marc Marquez di MotoGP Austria 2025. MotoGP Austria 2025 yang digelar di Red Bull Ring menghadirkan drama kelas dunia yang memukau jutaan penggemar di seluruh dunia. Salah satu cerita paling mencuri perhatian datang dari Marco Bezzecchi. Pembalap Italia ini tampil dominan hampir sepanjang balapan, namun harus rela turun ke posisi ketiga usai disalip oleh dua rival tangguh, Marc Marquez dan Fermin Aldeguer di lap-lap akhir. Dalam sesi konferensi pers, Bezzecchi mengungkapkan bahwa ia mengalami gangguan teknis pada motor Aprilia RSGP miliknya, yang diperparah oleh tekanan besar dari Marquez yang terus membayanginya. Bezzecchi memulai balapan dengan performa mengesankan. Sejak start, ia langsung memimpin dan mempertahankan posisi terdepan selama 19 lap berturut-turut. Kepercayaan dirinya terlihat tinggi, racing line yang diambil sangat presisi, dan ritmenya stabil. Namun, situasi mulai berubah ketika memasuki pertengahan balapan. Motor Aprilia miliknya mulai menunjukkan gejala gangguan kecil. Bezzecchi mengakui bahwa saat itu ia mulai kehilangan ketenangan, terutama karena tekanan besar dari Marc Marquez yang mulai menempel ketat di belakangnya. Itu balapan yang menyenangkan. Saya senang bisa bertarung dengan para pembalap hebat ini, ujar Bezzecchi pasca balapan. Tapi sayangnya, pada pertengahan lomba, motor saya mengalami masalah kecil. Itu bukan kerusakan besar, tapi cukup untuk mengganggu ritme saya. Lebih lanjut, Bezzecchi mengungkapkan bahwa gangguan teknis yang ia alami bukan murni masalah dari motor. Sebagian besar dipicu oleh kepanikan yang muncul ketika mendengar suara motor Marquez semakin dekat. Saya mulai panik ketika mendengar suara motornya, Marquez, tepat di belakang saya. Di saat seperti itu, saya kehilangan sedikit kendali atas emosi saya, dan itu membuat saya salah masuk gigi di tikungan. Itu bukan kesalahan teknis dari mesin, tapi lebih kepada kesalahan saya sendiri karena tidak bisa tetap tenang, ungkapnya jujur kepada MotoGP.com. Nama Marc Marquez tentu bukan sosok asing di lintasan balap. Juara dunia 8 kali itu dikenal dengan gaya membalap agresif dan penuh determinasi. Saat ia mulai mengejar Bezzecchi di pertengahan lomba, tekanan psikologis pun mulai terasa. Saat mendengar suara motornya mendekat,
Saya tahu dia ada di sana dan siap menyerang. Saya coba bertahan di zona pengereman, tetapi dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menyalip, kenang Bezzecchi. Setelah disalip, saya coba menyerang balik. Kami sempat adu posisi, walau tidak lama. Saya berharap bisa bertukar posisi berkali-kali seperti di game MotoGP, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Duel singkat itu menjadi salah satu momen terbaik di sepanjang balapan. Bezzecchi dan Marquez menunjukkan level keterampilan dan keberanian yang sangat tinggi, meski pada akhirnya Marquez berhasil mengambil alih posisi pertama dan terus melesat hingga finish sebagai pemenang. Setelah kehilangan posisi dari Marquez, masalah belum selesai bagi Bezzecchi. Fermin Aldeguer, bintang muda yang semakin bersinar musim ini, mulai mendekat dengan kecepatan konstan. Ketika melihat pitboard, jarak Fermin awalnya 1,7 detik, lalu tiba-tiba jadi 0,9 detik di lap berikutnya. Saat itu saya sadar podium ketiga sudah jadi target realistis, ungkap Bezzecchi. Daripada memaksakan diri dengan motor yang sudah tidak 100% dan pikiran yang belum sepenuhnya tenang, Bezzecchi memilih fokus mempertahankan posisi ketiga, sebuah keputusan bijak, mengingat situasi yang dihadapinya di lintasan. Apa yang dialami Bezzecchi di Austria adalah gambaran nyata betapa kerasnya persaingan di MotoGP. Tidak hanya soal kemampuan teknis atau kekuatan mesin, tetapi juga kemampuan mengelola emosi dan tekanan saat berada di puncak persaingan. Meski tidak berhasil membawa pulang kemenangan, performa Bezzecchi tetap mendapat apresiasi. Ia menunjukkan kapasitas sebagai pembalap papan atas. Memimpin hampir 2/3 lomba, berani berduel dengan Marquez, dan tetap membawa pulang podium meski dalam kondisi tidak ideal. Ini pelajaran penting buat saya. Ternyata tekanan di depan sangat berat, terutama ketika pembalap seperti Mar ada di belakangmu. Tapi saya akan belajar dari ini. Saya tahu kami punya potensi besar, kata Bezzecchi dengan semangat. Dengan banyak seri masih tersisa di musim 2025, Bezzecchi masih punya peluang besar untuk menorehkan kemenangan. Aprilia juga menunjukkan peningkatan besar musim ini, dan jika aspek teknis serta mental bisa ditingkatkan, Bezzecchi akan menjadi ancaman serius di barisan depan. Kami tahu apa yang harus diperbaiki, bukan hanya dari sisi motor, tapi juga dari sisi saya sebagai pembalap. Saya harus lebih tenang, lebih fokus, dan tidak membiarkan tekanan membuat saya panik, tegasnya. MotoGP adalah ajang di mana kemenangan ditentukan bukan hanya oleh kecepatan, tetapi juga oleh ketenangan dan kecerdasan di lintasan. Marco Bezzecchi telah menunjukkan bahwa ia memiliki semua itu, hanya butuh sedikit penyempurnaan lagi untuk naik ke puncak. Dan ketika hari itu tiba, mungkin semua orang akan kembali mengingat MotoGP Austria 2025 sebagai titik baliknya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you what I need, what I want, what I see. Statistik yang bikin mata rival melotot usai Marc Marquez sapu bersih MotoGP Austria 2025. Siapa bisa lawan? Dominasi mutlak. Itulah dua kata yang paling tepat menggambarkan performa Marc Marquez di MotoGP musim 2025. Usai menyapu bersih kemenangan di seri MotoGP Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, pembalap Ducati ini semakin menegaskan dirinya sebagai kandidat utama, atau malah satu-satunya, dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Kemenangan demi kemenangan yang ia raih, ditambah kesialan yang dialami para rival, membuat jarak poin di klasemen kian menganga. Tapi lebih dari sekadar kemenangan, aksi Marquez di Austria meninggalkan jejak statistik yang luar biasa. Membuat penggemar dan pembalap lain terdiam, kagum, bahkan iri. Termasuk salah satunya, Pedro Acosta. Balapan utama di Red Bull Ring benar-benar jadi ajang unjuk kekuatan Marc Marquez. Dia start dari posisi 4, tapi mampu lewati semua rival-rival di depan. Sementara itu, dua pesaing utamanya di klasemen, Alex Marquez dan Francesco Pecco Bagnaia, tampil di bawah standar. Pecco harus puas finish ke-8 akibat masalah grip ban yang kembali menghantui. Alex Marquez juga tak bisa berbuat banyak, dan hanya menyelesaikan balapan di posisi ke-10. Hasil ini sangat kontras dengan Marquez, yang tidak hanya menang, tapi mencetak sejarah baru dalam perjalanan karirnya. Di paddock, salah satu reaksi paling jujur datang dari pembalap muda sensasional, Pedro Acosta. Pembalap KTM Factory yang disebut-sebut sebagai the next big thing di MotoGP ini tak bisa menyembunyikan perasaannya usai menyaksikan dominasi Marquez. Terutama setelah melihat angka-angka statistik yang mengiringinya. Saya jujur, ada rasa kesal juga, tapi bukan karena benci, karena saya pengen bisa kayak dia. Waktu lihat statistiknya, saya mikir, gila,
Saya butuh 10 tahun buat nyusul ini kalau dia terus begini, ujar Acosta sambil tertawa kecut. Acosta sendiri musim ini tampil cukup solid, bahkan sudah beberapa kali masuk 5 besar. Tapi tetap saja, jarak antara dia dan Marquez terasa seperti jurang. Usia muda dan keberanian tidak cukup untuk menjembatani gap performa yang ditunjukkan Marquez. Komentarnya mencerminkan isi hati banyak pembalap muda. Rasa frustrasi karena belum bisa menandingi, tapi juga kekaguman yang memantik ambisi. Kemenangan Marquez di Austria bukan cuma soal podium, tapi juga menambah daftar statistik yang nyaris tak masuk akal. Inilah beberapa pencapaian luar biasa Marc Marquez sejauh musim 2025. Dalam 6 seri terakhir, Marquez selalu meraih kemenangan ganda, sprint race dan main race. Total dominasi akhir pekan yang menunjukkan betapa lengkapnya Marquez saat ini. Baik dalam kecepatan, strategi, maupun manajemen tekanan. Marquez sudah mengoleksi 9 kemenangan di main race musim ini. Sebagai perbandingan, Jorge Martin juara dunia musim lalu hanya memenangkan 3 balapan hari Minggu sepanjang musim 2024. Ini bukan hanya dominasi, tapi penguasaan penuh atas hari paling penting dalam kalender MotoGP. Setelah Austria, Marquez telah mengumpulkan 418 poin. Di posisi kedua ada Alex Marquez dengan 276 poin selisih 142 poin. Dalam konteks kejuaraan, ini adalah gap aman yang sangat sulit dikejar, kecuali terjadi bencana besar. Yang paling monumental, kemenangan Marc Marquez di Red Bull Ring menjadi kemenangan ke-1000 sepanjang sejarah Grand Prix 500cc MotoGP. Sebuah pencapaian simbolis yang mempertegas statusnya sebagai legenda hidup. Reaksi di paddock bervariasi. Ada yang angkat topi, ada pula yang diam-diam kecewa karena tidak bisa berbuat banyak. Namun satu hal yang pasti, semua orang mengakui Marquez sedang berada di fase terbaiknya, bahkan mungkin lebih tajam dibanding era dominasi sebelumnya. Pedro Acosta, meski frustrasi, memilih untuk menjadikan dominasi Marquez sebagai sumber motivasi. Mar adalah legenda, tapi saya juga percaya waktu saya akan datang. Untuk sekarang, saya belajar sebanyak mungkin dari cara dia balapan, membaca situasi, dan memimpin. Saya nggak mau cuma jadi penonton selamanya. Musim 2025 berjalan seperti dongeng bagi Marc Marquez. Dari pembalap yang sempat diragukan pasca cedera panjang, kini ia kembali sebagai penguasa mutlak MotoGP. Statistiknya mencengangkan, performanya solid, dan aura kejuaraan kembali terpancar dari setiap tikungan yang ia lewati. Di sisi lain, pembalap-pembalap muda seperti Pedro Acosta sudah mulai merapat, meski belum cukup dekat. Tapi satu hal yang bisa dipastikan. Dominasi Marquez sedang menciptakan generasi baru yang lebih termotivasi, lebih lapar, dan lebih siap untuk menantangnya di masa depan. Tapi untuk saat ini, tahta masih milik Marc Marquez. Dan sepertinya belum ada yang cukup kuat untuk merebutnya. This is your goal that makes it all worth it. This is your